Iya, itulah namanya penggiringan opini ya. Waktu di Pendeta Gilbert, saya sudah jelaskan pada waktu itu beliau mengundang saya itu memberikan motivasi untuk anak-anak muda. Ya, mereka menilai saya sebagai seorang pengusaha yang cukup punya prestasi, punya karya, mereka datang dan untuk kasih motivasi mereka karena katanya anak-anak Gen Z ini katanya lembek-lembek semuanya. Oke, saya kasih motivasi, cukup sampai di situ aja. Saya ada beberapa mungkin pernyataan saya yang sedikit slip di lidah saya, mungkin karena saya juga masih baru, masih belum terbiasa, saya minta maaf. Tapi saya apa adanya aja sih. Dok, selama 2 tahun ini prosesnya seperti apa? Mungkin udah bisa apa aja mungkin dok berbagi gitu, kayak sholat mungkin sudah baca-bacaannya gitu, Al-Fatihah segala macam. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Masih bolong-bolong, masih harus belajar. Berarti yang Mengajarkan mengajarkan dokter yang kemarin Ustadz Dery dok. Ustadz Dery mau ajak dokter untuk naik haji. Aduh ampun. Kadang-kadang aku yang bikin ini nih harapan orang tinggi banget. Kalian begitu tahu Ustadz Dery kemarin ngepost ya. Dr. Richard itu adalah seorang muslim. Kalian tahu nggak siapa yang ngechat aku? Ustadz Halid Wasalamah, ayo kita umroh bersama. Saya bilang, kenapa harapan orang tinggi banget ke gue ya. Sabar Pak, pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, merangkak dulu, pelan-pelan, nyaman dulu ya. Dok, pada saat menjadi mualaf di Palembang ya 2 tahun lalu itu, Saya takut lama-lama saya disuruh mimpin ngaji lama-lama. saksinya siapa aja sih dok pada saat itu? Ada saksi mungkin selain Ustadz Dery? Ada karyawan saya aja sih dengan Ustadz Dery pada waktu itu. Dok, kemarin kan ngerasa kosong ya. Sekarang apa sih yang dirasa gitu, mungkin ucapan-ucapan apa dari Ustadz Dery atau Felix yang bikin adem atau seperti apa gitu? Secara umum sih saya ngerasa lebih tenang ya. Jadi kayak di tahun 2024 kemarin kan aku ngadepin badai juga yang bahkan lebih besar dari sebelum aku masuk Islam ya. Ada banyak masalah yang datang, tapi ada banyak fitnah, penggiringan opini, ya berita-berita yang dibuat, semuanya tuh salah ya. Kayak ada yang ngomong Islam itu kan sudah jelas ya. Aku bisa buktikan di sini bahwa itu adalah fitnah. Ada penggiringan opini yang luar biasa besar, ada juga ada yang ngomongin izin praktek gak ada pokoknya penggiringan opini gila-gilaan lah pada waktu itu. Tapi yang luar biasa kan saya cukup tenang ya. Bahkan saya nggak panggil media, saya nggak ngomong. Biasanya kan kalau dulu waktu Mbak Kartika Putri, ya kita kumpul lagi sih gitu ya. Ya ini malah banyak yang ngomong, Dr. Richard dulu ngomong terus, kalau kayak sekarang aku juga males sih. Ya maksudnya aku sudah buat karya. Kalau kalian masih bisa digiring opini yang seperti itu punya, ya bukan salah aku. Aku kan sudah selama ini bikin karya, bikin download 30 episode. Aku berapa banyak bikin kajian online ya aku ngomong ya. Berapa banyak skincareku yang kalian bisa pegang sendiri. Emang aku coret pakai spidol? Kagak. Waktu aku jual, aku tunjukin, gak ada yang aku sumputin kayak gini punya kan. Atau aku jual, aku bohong kayak gitu kan, aku sembunyiin. Gak ada aku buat seperti itu. Semuanya aku apa ada yang aku jual, ya aku tunjukin apa yang aku jual, apa yang aku tunjukin. Tapi kan somehow terjadi beberapa penggiringan opini dan berhasil ke masyarakat. Ya gak apa-apa, aku terima itu sebagai ujian hidup aku. Suatu hari juga fakta akan terbuka, suatu hari juga kebenaran pasti akan timbul, akan muncul seperti hari ini. Ya jadi pahala aja lah untuk aku gitu. Enggak lah, aku ngapain jumawah, aku enggak jumawah. Sebelumnya kan kayak semua ini gara-gara aku segala macam. Kalau sekarang gitu ngerasanya. Sekarang aku ngerasanya apa ya, tenang aja, bijaksana. Aku ada ngerasa sedih sih. Yang bikin aku sedih itu sebenarnya karyawan-karyawanku ya. Yang aku khawatirin sebenarnya karyawan-karyawanku. Kalau aku sih sendiri sih nggak ada masalah ya. Mau dihancurkan sampai ke tanah sekalipun, mau dihancurkan sampai apapun juga, aku nggak takut sedikit pun. Karena ya aku sudah cukup punya tabungan juga, aku juga punya cukup banyak juga fondasi ya. Aku juga bisa melindungi anak istriku dengan baik. Tapi yang aku takutin ini sebenarnya karyawan aku ya. Di situ yang aku tiba-tiba aku sadar bahwa ternyata aku sayang banget dengan karyawanku. Hikmah di tahun 2024 adalah aku sadar bahwa ternyata aku tuh sayang banget dengan karyawan aku. Waktu meeting tahunan kemarin di bulan Desember, aku ngelihat karyawanku masing-masing satu-satu maju, nangis mereka ngerasa sedih. Mereka tuh ngerasa sedih tuh karena kita nggak rasa ada sesuatu, ada yang salah, tapi dizolimin, merasa orang takut menghindar. Itu yang buat aku
nangis ya. Itu yang buat aku nangis. Aku sedih banget karyawan aku kehilangan kebanggaannya, dimana mereka selama ini kan bangga ya. Saya kerja di Athena, saya kerja dengan Dr. Richard, semua produknya bagus, semua ininya bagus. Dr. Richard juga sering kasih edukasi ke masyarakat. Tiba-tiba ada penggiringan opini seperti ini punya, saya pun juga ngerasa sedih dan saya ngerasa malu dengan karyawan. Maka itu saya putuskan saya akan dedikasikan hidup saya lebih untuk bangun usaha saya akan fokus ke bisnis saya saja, saya nggak akan ngurusin yang lain lagi, saya akan berhenti review, saya akan fokus di bisnis saya, bukan untuk saya. Kalaupun suatu hari nanti saya akan jadi lebih besar, jadi lebih tinggi lagi dari hari ini, saya lakukan ini untuk karyawan-karyawan saya. Udah di stop sama dokter? Ya sudah lama saya stop, sudah sejak BPOM, sebelum BPOM kemarin juga aku sudah stop. Karena dapat ini kali dok, DM yang Enggak juga sih. Kalau review itu kupikir nggak ada masalah ya tentang review ya. Review itu nggak ada masalah sih. Cuma kan yang jadi permasalahan ini kan review ini disalahgunakan. Selama ini kan aku nge-review kan baik-baik saja. Teman-teman nge-review, emang Tasya Farasya nggak nge-review? Tasya Farasya nge-review. Aku nge-review dah, aku nge-review. Teman-teman yang lain nge-review nggak? Nge-review, semuanya nge-review. Tapi kan ada satu fase dalam suatu kegiatan kenegaraan atau suatu fase dalam ada review ini disalahgunakan. Nah, ketika itu terjadi, aku ngerasa kayak aku punya andil dalam kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata caraku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan BPOM dan aku bilang aku mundur dalam review. Itu keputusan berhenti reviewnya karena setelah pertemuan sama BPOM. Sebelum itu juga aku sudah sebelum itu sekitar 1 bulan sebelum BPOM juga aku sudah memutuskan untuk berhenti review. belum dapat tekanan dok. Enggak, aku enggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Sayang. Triggernya waktu itu berhenti review juga karena tadi yang penyesalan. Karena gini loh mas, kita nge-review skincare abal-abal ya. Terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang penggiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang, lah saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang, ya mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya oh Dr. Richard nge-review dipuji orang nih, kalau kayak gitu kami dulu jualan skincare abal-abal terus kami review aja, menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut-ikutan lagi deh. Berarti sepakat soal pemerintah kan sekarang lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah ini masih penggodokan ya. Nah, itu sepakat sama hal itu. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya, review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Makanya alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dokter. Ah, laporin apa dia? Dan dokter Gak tahu aku ngelaporin apa. Jaksel dok. Jaksel. Oh saya? Iya. Saya ngelaporin. Oke. Ya sebenarnya saya nggak mau laporin ya. Tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk itu. Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku yang sudah mulai ini ya,
lebih dewasa ya, tapi aku malas ribut sih dengan orang. Kalau nggak mau ribut, aku sebenarnya pengen damai. Dari kemarin kan sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, saya perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah, kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dokter Kathy Chow, Dokter Oki yang menyebut nama Dokter Richard. Aku no comment deh. Aku no comment. Kalau updatean laporan yang di Polres Jaksel sekarang kayak gimana? Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan. Enggak. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas, gimana dong? Bukti apa aja sih kemarin yang dibawa ke Jaksel itu sendiri ketika membuat laporan ke dokter? Ada banyak sih, ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini ya. Salah satu kan waktu dibilang izin praktek nggak ada ya. Jelas-jelas izin prakteknya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah yang berbicara. Belum ada progres selanjutan, mungkin pemanggilan saksi atau pihak? Sudah, kalau dari saya semua sudah sih. Ya, dari saya semua sudah. Karena hari Jumat kan dokter akan dipanggil menurut dokter. Itu kamu tahu. Gimana dok? Ya udah ikut yang hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang terbukti ya monggo, kalau nggak terbukti ya udah mau ngomong apa. Saya ikut aturan yang berlaku saja. Dok, ini menjadi pelajaran juga nggak sih buat dokter ibaratnya dengan adanya dokter Richard Lee melaporkan dia? Pelajaran untuk dokter. Waduh, saya nggak mau ikut-ikutan, itu kan dia ya. Aku nggak mau ikut-ikutan. Lagi bulan puasa mas, mbak, nggak boleh ngomongin orang. Berarti menolak damai nih dengan dokter. Damai itu kalau dia minta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai, dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Dari dokternya sendiri pengennya berharapnya damai apa gimana? Kok jalan aja deh dulu deh hukumnya deh. Nanti biar ditentukan dulu aja siapa yang benar siapa yang salah. Ada kabar hari Jumat ada pemanggilan buat dokter? Katanya ya. Aku nggak terkopi sih. Tapi dok, pada akhirnya kan dokter ini ada salah satu akun sosial media yang mengkuliti dokter mulai dari CCTV yang di Serang itu dengan dokter RG. Terus dokter juga pun tahu kabarnya dengan peristiwa yang pertemuan itu. Gimana sih dok pada? Saya tahu semua. Kan seperti ditantang juga kan sama dokter itu. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semua lah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Sempat terpancing dengan tantangan dokter ketika dokter komen tersebut? Tidak. Ada waktunya nanti untuk berbicara, tapi bukan sekarang waktunya. Dok, tadi ada kalimat Jadi modus teskan ya dulu dok? kali, Ada kalimat Dok. modus. Ada indikasi ke arah seperti yang bilang nggak sih bahwa ini sindikat segala macam atau memang ada niatan kompromi segala macam? Biar polisi sajalah yang menentukan, bukan aku yang menjawabnya ya. Kalimat modus ini? Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah biar mereka aja yang menentukan. Oke. Soal 20 miliar sendiri. Kenapa? 2M. Kenapa 20 miliar? Yang rekaman itu. USD ya? Diperas Nikita Mirzani. Nggak tahu aku. Nikita Mirzani diperas. Bukan maksudnya. Dokter juga diperas sama Nikita Mirzani. Saya diduga diperas oleh ada waktunya nanti saya akan berbicara. Enggak sekarang. Apakah benar dokter sudah mengasihkan sejumlah uang gitu? Ada waktunya nanti aku akan berbicara tapi tidak sekarang. Terima kasih. Kasus NM dan dokter. Iya sama, itu juga aku menjawab ada waktunya nanti aku akan berbicara tapi tidak sekarang. NM akhirnya dijebloskan ke penjara. Respon dokter pertama kali apa? Biasa aja sih. Sebenarnya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. Akan ada niatan nggak buat ngunjungin dok?
silaturahmi Tapi gitu kan sama hubungan Mas. tidak baik dok. Ya siapa tahu kan bisa menjalin silaturahmi. Gimana dok responnya ketika itu? Masa ya Kaget. biasa saja dok. Kaget aja. Kaget Sudah aja. terprediksi? Enggak juga lah ya, saya cukup mantau aja dari jauh sih sebenarnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tadi kan aku sudah jelasin juga ya, aku nggak mau ikut terlalu dalam dengan huru-hara ini. Bagiku yang paling penting sekarang adalah karyawanku, jadi aku mau fokus bikin karya, bikin prestasi, dah gitu aja. Dok, setuju dok NM ditahan dok. Nah, Setuju NM ditahan. Bagi aku kalau misalnya memang dia terbukti bersalah, ya semua orang wajib ditahan. Kalau misalnya orang tidak terbukti bersalah, ya sebaiknya tidak ditahan. Itu aja dok sih. makin kisruh di dunia skincarean, menurut dokter seperti apa sih nih dari awal review tiba-tiba seperti ini, huru-hara skincare ini harusnya bisa mengedukasi masyarakat tapi ngelapak makin panas. Aku nggak mau jawab terlalu dalam, tapi ya mungkin aku yang jawab tuh ada beberapa hal yang aku sayangkan sih, karena kita ini kan sebagai orang yang dipercaya masyarakat atau influencer, itu kan harus membawa suatu vibe yang positif ya, membawa kebenaran, membawa edukasi yang real. Kita ngomong edukasi ya, bukan membawa kebencian yang membuat kita itu saling berperang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, ribut satu sama lain, bukan kayak gitu ya. Tapi yang kita bicarakan keilmuan, saling ngajarin satu sama lain buat masyarakat tuh jadi lebih pintar, itu sih. Dan membuat masyarakat menjadi cinta dengan produk Indonesia. Yang terjadi sekarang adalah produk Indonesia semuanya jadi jatuh, produk asing jadi naik. Kan itu kan sangat disayangkan. Aku nggak tahu ada modus apa di balik ini, tapi itu sih yang aku pribadi aku sayangkan, karena produk Indonesia itu sebenarnya bagus. Produk Indonesia, bahkan beberapa produk Indonesia lebih bagus daripada produk di luar negeri. Sangat disayangkan sekali. Berarti setuju nggak sama yang penggodokan aturan review skincare yang sekarang lagi diproses? Aku belum lihat, belum tahu. Aku belum lihat dan belum tahu. Tapi apapun itu aku support lah. Dok, terakhir soal motif dokter sendiri, bikin postingan percakapan diduga dokter David meminta negosiasi $2 juta. Apa motif penggunaan itu dok? Motifnya kaget. Kaget apa itu dok? Apa juga ada keterlibatan dokter Tahu lah, korban tahu. atau kayak gimana gitu dok? Akhirnya mau ikut speak up dikit-dikit gitu dok? Iya, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi Dok? aku pikir nanti ada saatnya lah untuk speak up ya. Kadang-kadang tuh kita terlalu cepat berbicara juga nggak baik ya. Kayak misalnya aku ngomong tentang keislamanku ya. Andai kata aku berbicara ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, mungkin lebih parah lagi ya ketika isu itu terjadi ya. Padahal kan yang dosa siapa? Bukan aku loh. Yang dosa itu adalah orang-orang yang menghujat, orang-orang yang ngatain aku, orang-orang yang memfitnah ya. Kan kasihan mereka ya. Kalau kayak sekarang kan ini momen yang pas ya. Dan aku juga sampaikan semuanya. Baik dari awal, karya-karyaku, prestasiku, semuanya aku sampaikan dengan lengkap ya. Jadi ada timing kita untuk menyampaikan edukasi, pesan, fakta yang sebenarnya. Tapi menurutku bukan sekarang. Apakah harus jadi tersangka dulu dok? Masuk dulu. Ya, kita serahkan pada pihak yang berwajib. Terima kasih semuanya.